memiliki 5 mesin yang masing-masing hanya dapat memproduksi satu jenis barang pada satu waktu. Terdapat 10 pesanan barang yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu atau deadline. Pabrik harus menyusun jadwal produksi untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan semua pesanan selesai tepat waktu atau secepat mungkin. Hai, kenalin, aku Lipna, seorang mahasiswa semester 3 dari program studi Teknik Elektro yang sedang belajar tentang pemecahan masalah dengan pemrograman. Berikut adalah tabel masalahnya. Pada tabel pesanan terdiri dari informasi waktu produksi tiap barang dan juga deadline atau jam tiap barang. Nah, di sini kita harus menyusun jadwal produksi agar total keterlambatan dapat diminimalkan. Bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Kita selesaikan sama-sama yuk. Masalah ini dapat dilihat atau disebut sebagai job scheduling problem, di mana kita harus mengalokasikan pekerjaan ke mesin dengan mempertimbangkan batas waktu atau deadline. Nah, solusi optimal untuk meminimalkan keterlambatan dapat menggunakan beberapa cara loh. Nah, untuk yang pertama, itu ada algoritma greedy. Metode ini dengan mengurutkan pekerjaan berdasarkan prioritas tertentu, seperti yaitu waktu deadline yang paling dekat atau earliest deadline first. Yang kedua itu ada waktu produksi yang paling singkat atau shortest processing time. Nah, untuk yang kedua itu ada algoritma penjadwalan dengan deadline. Solusi ini memprioritaskan pekerjaan yang memiliki deadline lebih cepat untuk pekerjaan lebih awal. Untuk yang terakhir ada algoritma Breaks and Bounds. Metode ini dapat digunakan jika ingin meminimalkan total keterlambatan dengan mencari solusi optimal dari semua kombinasi pekerjaan. Pada kasus ini, kita akan menggunakan pendekatan greedy dengan earliest deadline first atau EDV untuk menyelesaikan masalah ini, di mana kita memprioritaskan pesanan dengan deadline yang paling dekat untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, mari kita susun jadwal produksi dengan pendekatan ini. Setelah melakukan pengurutan berdasarkan earliest deadline first atau EDV, di mana pesanan dengan deadline yang paling dekat itu diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pesanan yang memiliki batas waktu lebih ketat itu cepat untuk diselesaikan. Nah, berikut adalah tabel urutan produksi yang memprioritaskan pesanan dengan deadline yang lebih dekat. Bisa kita lihat pada tabel didapat yaitu urutan pertama pesanan keempat barang A waktunya 4 jam. Selanjutnya pesanan ke-1 barang A waktunya 5 jam. Yang ketiga pesanan ke-10 barang A waktunya 4 jam. Keempat yaitu pesanan ketiga barang C waktunya 3 jam. Selanjutnya ada pesanan kelima barang B waktu produksinya 3 jam. Keenam ada pesanan kedua barang B waktunya 10 jam. Ketujuh itu pesanan ke-6 barang C waktunya 7 jam. Ke-8 pesanan ke-7 barang A waktunya 9 jam. Ke-9 ada pesanan ke-8 barang B waktunya 5 jam. Dan yang terakhir itu pesanan ke-9 barang A waktu produksinya 9 jam. Urutan ini menyesuaikan dengan deadline-nya, karena jika kita lihat deadline ini berurutan dari paling dekat yaitu 30 jam hingga paling lama yaitu 100 jam. Dengan urutan ini, pesanan akan diproses sesuai dengan deadline yang paling dekat untuk meminimalkan keterlambatan produksi. Jika ingin mengalokasikan pekerjaan ke 5 mesin yang tersedia, kita bisa membagi pekerjaan tersebut agar mesin dapat memproses secara bersamaan. Pertimbangan waktu ideal dan meminimalkan keterlambatan di setiap mesin. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk algoritma lebih kompleks jika dibutuhkan pembagian beban di antara mesin. Pada kasus yang telah kita selesaikan, kita mendapat kesimpulan yaitu total keterlambatan dapat diminimalkan dengan menggunakan metode earliest deadline first atau EDV, di mana pesanan diprioritaskan berdasarkan deadline terdekat. Pendekatan ini cukup efisien untuk mengurangi resiko keterlambatan produksi, terutama jika jadwal produksi memiliki batasan waktu yang ketat. Namun, jika terdapat lebih banyak pesanan atau lebih banyak mesin, diperlukan algoritma yang lebih kompleks.
seperti Brains and Bones atau Dynamic Programming untuk memastikan bagaimana beban mesin secara optimal dan minimalisasi keterlambatan yang lebih presisi. Nah, akhirnya kita sudah menyelesaikan masalah job scheduling problem. Jadi, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Semangat belajar program agar lebih paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.